We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Pak Suhendro Winarso, seorang Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Nah, wow, sangat menarik sekali. Saya nggak nyangka, saya pikir hanya fotografer Pak. Ternyata juga mengurusi Dinas Kebudayaan. Oke, Pak, mungkin mau menyapa teman-teman dulu di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon izin perkenalkan, saya Suhendro Winarso, sehari-hari jadi fotografer kampung, cuman karena tugas lain juga kalau jam dinas ikutan ngantor begitu Pak Harto. Asli Blitar, lahir besar di kampung, sampai hari ini juga tetap di desa. Berarti dinas di kabupaten itu hobi saja? Ya, itu sampingan karena jabatan dinas itu kenapa saya bilang sampingan, karena tidak ada jangka waktunya. Begitu Bupati menghendaki saya diperintah pindah, ya saya pindah. Tapi kalau fotografer, saya kira tidak ada yang bisa memindah saya. Oke. Oke. Pak, Blitar sebuah kota di Jawa Timur yang terkenal dengan makam Presiden pertama Indonesia, Pak. Jika kita tarik ke belakang, bagaimana terbentuknya desa atau kota Blitar ini, Pak? Dan bagaimana bagian dari sebuah kerajaan atau memang pusat kerajaan itu? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Harto dan rekan-rekan semuanya yang hadir pada Zoom siang hari ini. Barangkali saya luruskan, kalau saya di Dinas Pariwisata Kabupaten, bukan di kota. Kabupaten, ya. Bagaimanapun juga kami menyebutnya Blitar Raya. Tidak ada pembedaan antara kota dan kabupaten, toh itu hanya batas administratif pemerintahan. Nah, terkait dengan makam Presiden pertama, benar itu ada di Blitar, Bung Karno. Beliau lahir di Surabaya, tapi masa kecil ada di Blitar, artinya mindset di Golden Age beliau ya dibentuk di Blitar ini. Namun demikian, barangkali untuk menjawab pertanyaan pertama tadi, kita juga kalau berbicara sejarah, Bung Karno memproklamasikan negara kita NKRI, kalau kami menyebutnya sebagai Nusantara II. Loh, berarti ada Nusantara I, ada dong Nusantara I. Kita pernah mengenal kebesaran Majapahit yang sampai di Asia Tenggara, bolehlah kita sebut Nusantara I. Nah, siapa pendirinya? Itu adalah Raden Wijaya, di mana makamnya di Blitar juga. Jadi Raden Wijaya itu pendarmaan abunya juga ada di Blitar, di Candi Simping. Selain itu, barangkali para ahli sejarah saat ini juga sedang mengkaji tentang Ken Arok. Kalau Ken Arok misalnya bukti sejarah mengarah ternyata lahir juga di Blitar, maka bisa jadi NKRI kita saat ini adalah Nusantara III. Nusantara II-nya Majapahit, Nusantara I-nya Ken Arok, dan semuanya dari Blitar. Berikutnya, barangkali pembuktian sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang untuk Jawa Timur sendiri tercatat ada 36 candi yang 12 ada di Blitar. Maka Kabupaten Blitar adalah kabupaten yang mempunyai candi terbanyak. Ada 12 yang ada di Blitar. Selain itu ada 20 situs yang sudah terkelola dengan baik. Selain itu, hari-hari ini pun kalau kita baca di medsos,
banyak sekali di saat 1 bulan terakhir inilah setidaknya penemuan-penemuan benda purbakala di Blitar, entah itu prasasti atau batu-batu candi yang berserakan. Memang di tanah Blitar ini di seluruh sisi saya lihat banyak sekali peninggalan-peninggalan purbakala. Nah, kalau melihat itu secara simpel atau sederhana, barangkali kita boleh menyimpulkan bahwa dulunya di Blitar ini sudah ada peradaban yang maju. Peradaban yang maju. Oke, saya cut di situ dulu. Saya lanjut tentang Bung Karno dan para pemimpin-pemimpin Nusantara ini. Kemarin waktu Japri dengan Pak Raharto saya sampaikan ini Blitar Land of Kings, gitu ya, tanahnya para raja. Semua akan mempertanyakan, loh memang ada kerajaan besar di Blitar, kan begitu. Kings itu bisa kita maknai tidak selalu harus bermahkota, tidak selalu harus menjadi presiden, menjadi gubernur, bupati, camat, kalau dulu mungkin adipati, raja, tidak begitu kalau menurut kami. Setidaknya kings bisa kita maknai adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh dan karya-karya hebatnya, mahakaryanya masih kita nikmati sampai hari ini. Kami mempunyai buku 152 tokoh berpengaruh dari Blitar. Barangkali nanti kalau berkenan kami bisa share PDF-nya. Nah, tapi tidak semua dari mereka ini, beliau-beliau ini adalah raja. Saya mau ambil contoh beberapa yang barangkali Pak Raharto dan Bapak Ibu peserta Zoom tidak asing. Misalnya, ketika kita keliling kota di Indonesia, kita sering melihat ketok magic asli Blitar. Ketok magic. Itu siapa penemunya? Namanya Mbah Turut. Mbah Turut, saya berpendapat beliau layak kita sebut kings. Kenapa? Karena teknologi sederhananya sampai hari ini kita pakai. Bahkan orang penasaran tuh, Mbah Turut ini sakti betul kan begitu. Contoh, hari ini juga saya berkomunikasi dengan Bapak dan rekan-rekan dengan berbahasa Indonesia. Ini yang kita pakai yang mana nih? Ini ejaan Swandi, ejaan yang disempurnakan. Swandi itu siapa? Anak Blitar juga, gitu. Misalnya begitu. Atau lebih menukik agak kritis nih pertanyaannya. Saya pernah ditanya, orang Blitar ini ngeklaim Bung Karno orang Blitar, padahal lahirnya di Surabaya. Gitu. Nah ini candaan aja, mohon tidak terlalu serius. Oke lah kalau misalnya Bung Karno tidak lahir di Blitar, saya juga setuju. Tapi yang bikin merdekanya Indonesia tetap saja orang Blitar. Waktu itu tanggal 16 Agustus, Bung Karno diculik ke Rengas Dengklok oleh para pemuda. Komandannya namanya Soekarni. Bung Karno ditodong pistol oleh pemuda namanya Soekarni. Maka tanggal 17 Indonesia diproklamasikan. Nah, Soekarni itu siapa? Soekarni itu orang Blitar juga, gitu. Jadi yang bikin merdeka orang Blitar lagi nih ceritanya. Nah, masih banyak tokoh lain yang saya pikir juga karena saya berbicara konteks kings, tentu ada juga konteks yang secara umum tidak bagus. Misalnya Kusni Kastut, tokoh rampok yang tidak terkalahkan. Atau misalnya Sawito, tokoh paranormal yang hampir menjatuhkan Pak Harto pada waktu itu. Itu orang Blitar semua. Nah, itu yang kami maksud, tanah Blitar ini energinya energi pemimpin memang. Dan di dalam catatan sejarah, hampir semua raja-raja besar itu pernah ke Blitar, walaupun hanya sekedar tetirah atau rekreasi, ada juga yang bertapa, ada juga yang berguru, dan banyak hal. Tapi dalam catatan sejarah, memang banyak raja-raja besar ini yang mengagendakan ke Blitar itu. Permasalahannya barangkali begini, saya juga bukan ahli sejarah, cuman saya mengkritisi buku-buku yang ada yang beredar saat ini paling mundur kan hanya di zaman Mojopahit, Singosari, atau Kediri kuno. Barangkali lebih mundur sedikit Wangsa Syailendra yang di Borobudur. Tapi kita belum meneliti lebih jauh sebelum tahun 800, masa sih di Blitar nggak ada manusianya, masa sih di Jawa tidak ada manusianya. Saya tertarik pernah melihat eksplorasi sejarah versi salah satu stasiun TV swasta begitu di daerah Blitar sisi timur, di wilayah Gandusari namanya, kecamatan. Di sana banyak petilasan juga.
di berita televisi itu berani menyampaikan bahwa dulu sekitar tahun 400 ada perkotaan seluas 150 hektar. Yang hari ini kalau digali itu masih bisa ketemu. Nah, kita bayangkan tahun 400 pada saat itu sudah ada kota seluas 150 hektar. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua barangkali juga untuk memancing logika kita. Barangkali kita selalu sering membayangkan nenek moyang kita ini belum berpendidikan. Nenek moyang leluhur kita ini ya katakanlah belum mengenal baju dan sebagainya. Tapi kalau kita logika, kenapa leluhur kita kok bisa bikin candi yang sehebat itu, yang begitu simetris, begitu tahan lama, dan posisi-posisi candi itu tidak di sembarang tempat. Bagi orang-orang tertentu yang mengerti bahwa sebenarnya candi itu ditempatkan di tempat khusus atau semacam portal energi lah semacam itu. Fakta ketiga, saya juga sangat bisa menerima secara akademis ketika para ahli sejarah mencatat catatan sejarah itu berdasarkan prasasti yang ada. Tapi fakta juga membuktikan bahwa ternyata dalam satu lokasi candi itu bisa jadi ditemukan usia batu yang berbeda-beda. Jadi ada yang di zaman Mojopahit, ada zaman Singosari, bahkan itu di dalam satu lokasi. Nah ini barangkali ini adalah tantangan kita untuk membuka pikiran, membuka diri, bahwa barangkali masih banyak lah yang belum terungkap. Dan di Blitar ada. Di Blitar itu ada, di Blitar tersaji rekaman sejarah itu, tinggal berani enggak kita eksplor. Saya kira itu untuk yang awal ya Pak Harharto. Oke. Berarti yang paling awal abad 8, Pak? Tadi saya sebutkan itu contoh sejarah Sailendra yang di Borobudur. Iya, iya. Saya agak tadi yang ada kota yang 150 hektar itu. Oh, itu tahun 400, tahun 400, abad keempat. Oke. Belum Borobudur malahan. Iya. Oke. Ini Cak Wito, Blitar punya dewa lokal bernama Acalapati, kota awal leluhur raja-raja di Jatim. Oke. Apakah kota itu masih bisa dilihat atau sudah ekskavasi atau belum, Pak? Ya, kalau yang saya sebutkan itu kan saya lihat di televisi, yang bukti sejarahnya sekarang ada itu candinya yang muncul sekitar tahun 95 atau 97 ya, itu pernah heboh itu. Waktu itu saya masih pendidikan, masih sekolah. Nah, itu Candi Ringin Beranjang namanya, itu di desa Sukosewu atau Gadungan. Ke arah timur sampai Rambut Munte, di sana ada juga candi. Rambut Munte itu berupa telaga kuno. Di sana ada ikan purba namanya sengkaring, yang konon katanya ikan itu hanya ada di Blitar saja. Ada yang ngeklaim di Kuningan Jabrat ada, tapi beberapa yang membuktikan tidak sama persis ternyata. Tapi yang di Rambut Munte ini ada ikan sengkaring yang sangat dilindungi dan warga pun tidak berani ngambil juga. Nah, di antara Ringin Beranjang dan Rambut Munte itulah diperkirakan dulu ada kompleks percandian. Nah, di antara wilayah itu memang ada Candi Kotes, ada Candi Sukosewu. Banyak candi-candi kecil itu banyak di sana. Oh. Nah, Pak Suhendro ini sangat menarik sekali. Kalau kita ngomong tentang pengetahuan Bapak tentang Blitar itu sangat luas, Pak. Kecintaan tadi yang diomongkan dari awal sampai sekarang ini, kecintaan terhadap Blitar itu sangat luar biasa. Nah, Pak, apakah kecintaan ini sudah ditanamkan kepada generasi muda di Blitar atau belum, Pak? Atau ini hanya di kalangan dinas atau dan Bapak mempunyai kecintaan ini sejak kapan, Pak? Silakan. Ya, barangkali soal kecintaan itu adalah soal passion atau soal di mana kita lahir, yang sebenarnya kita lahir di mana kan tidak bisa milih juga kan. Jadi ternyata saya saat ini dilahirkan jadi orang Blitar di bagian kampung lagi kan begitu. Nah, itu barangkali membentuk pola pikir saya sejak kecil, dan apa-apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya lihat, apa yang saya alami selama perjalanan hidup itu.
Barangkali apakah saya menularkan itu? Saya sebenarnya hanya mengerti untuk menjalani hidup mengalir saja. Soal orang lain itu mencontoh yang baik itu syukur, yang jelek jangan dicontoh. Nah, sisi lain barangkali kemarin juga waktu Japri ya saya sampaikan ada sisi lain saya sebelum COVID itu adalah dalang wayang kulit. Nah, dalang itu memang sangat identik dengan ajaran, dengan pengertian tentang hidup dan kehidupan, tentang alam, dan memang jatah menjadi dalang itu bukan sesuatu yang gampang, karena apa yang dibicarakan dalang sekali salah dan didengarkan oleh penontonnya, itu bebannya berat juga. Itu Warata, jadi saya tidak pernah ada niat untuk membuat orang harus seperti ini, karena saya sangat memahami setiap orang itu mempunyai jalan yang berbeda, walaupun tujuan akhirnya nanti akan sama. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Suyena. Apa istimewanya Blitar sehingga ada pemberontakan peta Supriyadi, Pak? Silakan. Ya, Supriyadi, ada sebelum saya jawab dulu, ada 3 pahlawan nasional yang sudah diakui pemerintah di Blitar ini. Yang pertama Bung Karno, yang kedua Bung Karni, yang tadi Nodong Pestu tadi Pak, yang ketiga Supriyadi. Supriyadi ini adalah tokoh yang pada zamannya ini sangat luar biasa. Kita bayangkan saja, tanggal 14 Februari tahun 45, beliau berani mengibarkan merah putih. Padahal belum merdeka, itu masih dalam tekanan luar biasa dari Jepang pada saat itu. Tapi tokoh Blitar ini sudah berani menggebrak Indonesia dengan keberanian yang sangat luar biasa. Pada saatnya mengibarkan bendera sebagai simbol negara itu tidak main-main. Itu memang jaminannya nyawa ini. Nah, kehebatan itu di Blitar ini banyak. Jadi Pak Supriyadi ini kan tentara peta ya, dan tentara peta di Blitar ini banyak. Barangkali yang bisa kita tarik nilai-nilai kepahlawanan itu, pentingnya sebuah nyali untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keyakinan, walaupun nyawa harus jadi taruhan. Jadi saat ini, kalau ditanya apa sih yang hebat dari Blitar, saya kira silahkan persepsi itu masing-masing, tapi setidaknya para leluhur atau pendahulu kita sudah memberikan contoh yang luar biasa. Oke. Pak, saya mulai dari foto ya Pak ya. Oke, ini tentang Krisnayana dan getah-getah gula kelapa. Dari Krisnayana di Candi Penataran kami belajar tentang kepemimpinan leluhur Nusantara. Nah, apa hubungan cerita ini dengan Blitar Pak Suhendro? Silakan. Ya, terima kasih Pak Rarto dan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Kalau kita meneliti tentang candi, di sana selalu ada relief. Nah, candi-candi di Nusantara ini sebagian besar reliefnya adalah Ramayana dan Mahabharata. Yang mempunyai relief Krisnayana itu hanya sedikit, hanya Candi Penataran. Yang kedua kalau tidak salah ada di Candi Jago di Malang. Tapi yang di Candi Jago saya belum membuktikan. Tapi yang pasti dari para ahli sejarah mengatakan bahwa relief Krisnayana ini hanya ada di Candi Penataran dan Candi Jago. Nah, Krisnayana ini menjadi motivasi bagi generasi saat ini. Motivasi yang saya maksud bukan kita bermimpi kembali ke masa lalu, tapi setidaknya semangat atau spirit para leluhur dulu itu bisa kita jadikan energi kita saat ini untuk berkarya. Nah, apa yang khas dari Krisnayana? Krisnayana dengan tokoh utama Kresna itu sangat kuat dalam ajaran kepemimpinan. Kita mengenal kalau di dalam pewayangan ada namanya Astabrata gitu ya. Itu ya Kresna yang nitis berkali-kali mulai Romo Wijoyo, Krishna, Bathara Wisnu dan sebagainya itu. Nah, barangkali ini juga akan menjadi energi atau doyo istilah kami. Itulah kenapa di Blitar ini lahir banyak pemimpin. Kalau masa-masa saat sekarang, bolehlah kita cek saja presiden kita selama NKRI ini berdiri sejak 17 Agustus 45,
berapa persen yang mempunyai darah Blitar. Nanti kita akan paham nih, ternyata Blitar 50% lebih nih darah Blitarnya. Ya, yang sudah pasti Bung Karno lah, Ibu Megawati sudah pasti. Pak SBY itu jelas ibunya Blitar juga, Pak Budiono lahir besar di Blitar, Gus Dur gurunya orang Blitar, dan seterusnya lah. Itu kalau nanti silakan saja dicek itu. Jadi kaitannya Kresnayana dengan ajaran kepemimpinan, itu memang karena dasarnya ada di relief Candi Penataran. Dan cerita itu menjadi motivasi yang terus kami kembangkan untuk menjadi brandingnya Blitar. Untuk menjadi brandingnya Blitar, sekali lagi bukan untuk mengajak bermimpi kembali ke masa lalu, bukan itu, tapi spirit masa lalu kita jadikan semangat untuk membuat karya dan mahakarya yang lebih hebat. Nah, siapa sih tokoh Kresna selain menjadi tokoh yang mengajarkan tentang ilmu kepemimpinan leluhur? Kresna itu juga dikenal sebagai tokoh politik yang luar biasa. Selain itu, di kehidupan romantismenya, percintaannya ini juga luar biasa dengan Dewi Rukmini, dengan Jembawati. Ini luar biasa, yang itu menjadi menarik untuk kita sajikan dalam bentuk pagelaran, yang tentunya harapan kita selain sebagai tontonan bisa menjadi tuntunan. Kita bisa mendapatkan nilai-nilai positif yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari ini. Jadi Kresnayana selalu kami kawal untuk bisa mengangkat, mengenalkan Blitar itu sebenarnya apa atau daerah apa kan gitu. Saya kira itu. Menarik sekali ini. Oke, Pak, kelihatan Pak ya? Ini kok Ya, bisa kelihatan. disahkan. Ya, silakan Pak. Ini Pantai Pehpulo, ini pantai di mana? Ya, Pehpulo itu Raja Ampatnya Blitar. Banyak yang belum tahu nih ya, jadi di Blitar itu kita punya pantai, jumlahnya 42 pantai, 16 sudah terkelola, salah satunya Pehpulo ini menjadi incaran banyak investor juga, bahkan luar negeri tertarik. Di sana, ini sayangnya sambil sisi baratnya, barat Pehpulo. Kalau di timurnya itu pulau-pulau itu berjajar seperti Raja Ampat itu. Dan saat ini memang belum terkelola dengan maksimal karena terkendala akses jalan. Nah, mumpung di sini ada kesempatan menyampaikan, Pak Raharto, saya tadi sampaikan ada 42 pantai di wilayah Kabupaten Blitar. Ini kan sebenarnya jumlah yang luar biasa. Barangkali rekan-rekan yang hadir di Zoom ini mempertanyakan sebanyak pantai itu kenapa belum bisa terkenal seperti Bali, seperti daerah lain. Nah, memang Blitar kemarin-kemarin kita ini tanda petik seperti daerah terisolir, tanda petik. Karena apa? Akses jalannya tidak begitu mudah untuk dijangkau para investor besar. Sehingga di Blitar ini dunia investasi kan belum begitu tinggi. Tapi untuk saat ini dan ke depan kami sangat optimis karena Pansela juga sudah dalam proses pembangunan yang lintas selatan, juga sudah ada rencana jalan tol Malang Tulungagung yang pasti lewat Blitar, juga ada proses pembangunan Bandara Kediri yang sekarang proses berjalan, artinya tidak lama lagi Blitar menjadi daerah yang terbuka. Sehingga kami sangat meyakini salah satu contoh pantai andalan kami, Pehpulo ini nanti akan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan. Dan yang lain masih banyak, kita masih punya banyak pantai yang dengan baik. Oke, ya. Silakan Pak, yang ini Pak. Iya, ini foto-foto lama waktu masih belajar foto dulu ini. Tapi udah cantik sekali ini. Ya, ini Candi Penataran, ini Candi Indo. Candi Indo ya di posisi ini yang di atas itu ada relief Kresnayana ada di sana. Nah ini saya hanya mengambil sudut lain bahwa inilah candi terbesar. Sekali lagi foto ini diambil masih awal-awal dulu ya. Saya belajar foto itu baru setahun lebih sedikit, atau belum lama. Ya semenjak COVID itu saja sebenarnya pegang kamera. Sebelumnya saya tidak kenal kamera, enggak. Dulu saya itu orang yang difoto paling benci, apalagi pegang kamera itu dulu. Tapi karena COVID berubah, nah ini adalah awal-awal saya belajar foto ini berlokasi di Candi Penataran. Ini masih. Pak, ini di atas nggak ada apa-apanya memang ya? Di atas kalau posisi sekarang ini kosong, tapi ya saya yakin Pak Raharto, saya tahu Bapak paham sekali itu kosong itu maknanya apa. Ya memang itu. Ketika di puncak nanti ketemunya kan kosong begitu.
Hanya 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 lapangan biasa gitu ya? Ya, lapangan kosong. Tidak ada bekas pendopo atau apa, nggak ada? Tidak ada. Oh, Konon katanya kalau sudah sampai puncak yang kosong itu segera turun untuk melanjutkan tugas di dunia. oh, oh. Nah, Pak, ini tari apa, Pak? Silakan. Ini juga lagi ini masih belajar moto ini. Jadi ini saya hanya mengenalkan tentang budaya. Ini kebetulan yang jadi modelnya ini staf saya sendiri. Staf saya sendiri lagi ada event. Jaranan, terus saya minta waktu difoto gitu aja. Nah, Oh, jaranan. barangkali perlu kami informasikan juga dari sekian banyak genre jaranan atau aliran, kita kan pasti mendengar ada sederewe, ada jaranan dor, ada jaranan pegon, ada juga jaranan trail. Nah, yang menjadi khas Blitar itu adalah jaranan trail. Jaranan trail itu saat ini sedang berproses untuk mendapat pengakuan warisan budaya tak benda dari pemerintah pusat. Nah, menukik lagi kembali ke khasnya Blitar, jaranan trail itu apa sih khasnya? Jaranan trail itu mempunyai khas tariannya dalam ritme yang cepat, terus kompak, dan patriotik. Jadi yang kesan yang muncul itu adalah semangat ketika kita melihat jaranan trail. Di genre jaranan yang lain beda-beda, di Senderewe tentang keindahan, kalau di jaranan dor itu ada mistis-mistis begitu, tapi jaranan trail ini lebih banyak di menyajikan tentang kekompakan, tentang semangat, tentang kepahlawanan dan patriotisme. Jadi kalau kita melihat jaranan trail, kita jadi ikut semangat begitu. Itu khasnya Blitar. Jadi ikut semangat. Wow. Oke. Nah, kalau tokoh yang difoto ini berarti yang membawa jaranannya, Pak ya? Ini kemarin bawa celeng ini. Celeng. Oh, ada celengnya juga. Monggo, Pak, silakan. Ya. Ini bagian episode 3 sahabat ini ya. Ini sudah lama juga ini. Tahun lalu nih. Barangkali saya tanggapi kalau waktu saya cukup longgar untuk menulis. Sebenarnya tulisan itu sebenarnya sama dengan caption yang sampai hari ini selalu saya tulis, hanya saya kembangkan saja dalam bentuk kalimat lebih panjang. Kalau terkait dengan fotonya, ini berlokasi di Desa Kemloko, yang kebetulan itu hanya berjarak tidak lebih 1 kilo dari rumah saya. Di Desa Kemloko itu termasuk desa wisata budaya. Desa wisata budaya, di sana, di Desa Kemloko itu, masih ada namanya Reok Bulgio, yang Reok Bulgio itu sendiri satu-satunya di Indonesia. Di tempat lain tidak ada. Reok Bulgio juga sudah mendapat pengakuan warisan budaya tak benda dari pemerintah pusat. Nah, di Kemloko ini merupakan salah satu desa penyangga wisata Candi Penataran, jadi berbatasan memang, dan juga banyak sentra koi, ikan koi di sana, terus juga beberapa destinasi wisata untuk desa, ada homestay juga. Tapi yang menarik di Kemloko ini adalah suasana pedesaan yang masih alami. Beberapa foto saya banyak diambil di sana. Ini hanya salah satu spot saja, ada juga spot yang menunjukkan pohon-pohon kelapa yang berjajar, keasrian persawahan, itu Desa Kemloko. Jadi saya melalui foto ini hanya ingin menyampaikan pesan tentang damainya suasana di desa, kurang lebih seperti itu. Ya, yang ingin saya tanyakan ini kabutnya memang kabut atau memang efek fotografi, Pak? Ya, kalau foto-foto saya diajari mentor saya, jadi tadi saya belum kenalkan mentor saya. Jadi ini adalah kabut asli, fogging yang kita buat. Jadi kami memakai fogging dan dipastikan ini bukan editan aplikasi, memang pada saat sesi foto, ya, kita membuat cukup kerja keras juga. Ya. Oh, dan kehidupan seperti ini masih ada di Desa Kemloko ini, Pak? Kalau fakta realnya sekarang ini dokar ini sudah hilang ya, artinya kan generasi kita sudah berganti sepeda motor ini. Anak SMP aja belum punya SIM sudah pakai sepeda motor.
Dokar ini saya cari di Kecamatan Leko itu saya hanya menemukan satu dan kita pinjem, istilahnya kita sewa. Hanya semata-mata kita ingin mengajak melalui foto ini suasana damai di desa. Tapi kalau fakta realnya dokar sudah tidak digunakan lagi di Blitar sebagai sarana transportasi. Ada beberapa hanya untuk di tempat wisata atau pada hari-hari khusus. Dokar baru keluar gitu. Nah, ini Pak. Silakan Pak. Ya, ini sama ini. Ini kalau ini lokasinya hanya di pekarangan belakang rumah ini. Hanya Oke. hanya bahasa kami di kebonan. Di kebonan ini. Nah, ini jaranan. Iya, iya. Ini salah satu tampilan, tapi karena kita tampilkan di sesi foto ya, saya hanya mengambil beberapa gerakan. Tapi kalau pagelaran aslinya kan gamelannya cukup banyak juga. Hanya untuk ya visualisasi saja sih, visualisasi. Ini jaranan ini. Oke. Namanya jaranan apa Pak? Gimana Pak? Jaranannya ada namanya atau? Ya, ini jaranan trail juga. Trail. Jadi, oke. kalau membedakan apakah itu senderewe, itu pegon, itu dor atau jaranan trail, itu sulit kalau hanya lewat gambar. Tapi kalau menikmati melihat langsung, bisa nanti membedakan. Nah, kenapa? Karena jaranan ini adalah salah satu cabang seni ya. Jadi tentu seniman itu berkreativitas terus. Bahkan sekarang pakaian atau corak warna itu sudah menyesuaikan. Rata-rata kan warnanya cerah, ngejreng lah istilahnya begitu. Maka kalau dari gambar ini akan sulit kita membedakan gerakan ini apakah punya trail. Enggak, ini di senderewe juga ada, di pegon juga ada. Oke. Nah, tapi alat musiknya hanya kendang satu itu Pak ya? Oh tidak Pak, Oh, jadi tidak. hanya karena komposisi foto yang kita pertimbangkan. Sebenarnya ada di foto saya yang lain tentang jaranan trail lebih lengkap dengan gamelan lengkap. Ya. Nah, ini nih, ini yang lengkap ini. Ini jaranan trail yang lengkap. Jadi itu kalau di background gamelannya, ini kan ada temung, ada saron, ada peking, ada kendang, ada gongnya, ada kenongnya, kan ada itu di belakang itu belakang yang menari. Nah ini saya ambil di tempat wisata juga di hutan Maliran, itu penangkaran rusa. Di sana ada pohon-pohon kuno, pohon kesambi namanya, sangat eksotis. Nah saat itu ada sesi pembuatan, seingat saya video lomba di tingkat provinsi. Nah kesempatan itu saya pakai, saya minta beberapa adegan saya foto, itu aja sebenarnya itu. Ini kalau ini jaranan trail ini asli. Oke. Ini mereka memang lompat segini tinggi ya Pak ya? Ya, itu one shot saja itu, jadi pakai feel aja. Tapi memang di dalam gerak tariannya memang ada loncat segini, setinggi ini? Iya, tidak hanya lompat, ada koprol atau salto juga. Nah, yang di tengah ini Pak, reoknya? Ya, itu barongan ya, barongannya. Barongan. Dan barongannya berbeda dengan kota lain? Kalau barongan pun sekarang ini perkembangan di Blitar ini luar biasa Pak. Jadi variasi-variasi luar biasa. Selain barongan baku, jadi garis besar barongan itu selalu ada pakem yang baku. Tapi untuk kembangan atau kreativitas itu bisa berkembang. Di Blitar ini saya lihat ada namanya barongan penyu, itu di Pantai Serang. Itu juga menjadi khas barongan tapi penyu, itu kan berbeda. Ya ini kreativitas seniman yang kita sangat memahami, tanpa batas sih kreativitas itu. Bahkan ada juga di wilayah Kemeloko tadi itu, saya lupa namanya barongan yang serem-serem itu. Ada yang serem-serem itu, jadi itu wujud kreativitas. Oke, menarik sekali. Nah ini di mana Pak? Nah ini lokasinya di Wihara Bodigiri. Itu ada di wilayah bangunan baru ini? Ya, di Desa Balirejo. Oke. Nah, ini masih candi ini Pak, silakan. Betul. Ya ini Candi Ringin Beranjang yang saya sebutkan tadi. Candi Ringin Beranjang yang ini unik ini, candi ini. Jarang candi yang punya atap batu. Jadi itu atapnya batu semua itu. Ini saya juga masih belum begitu paham ini candi ini di masa kerajaan mana. Cuman
kalau saya memahami, memang setiap candi ini kalau kita teliti kita bisa kecilik karena kan banyak klaim ini, misalnya Candi Penataran lah, ini zaman Majapahit, ini zaman Hindu, zaman Buddha. Tapi kalau saya berpendapat sebenarnya candi itu usianya sudah jauh dari perkiraan kita, namun pada setiap masa pemerintahan terdahulu selalu ada renovasi. Jadi kadang kita terjebak, ini candi Buddha, ini candi Hindu, yang barangkali nanti kalau kebenaran itu terungkap, bisa jadi candi itu sudah ada sebelum itu. Gitu. Tapi pada setiap masa memang ada renovasi sesuai penguasa pada saat itu. Iya, iya, iya. Oke, ini di mana, Pak? Kalau ini di Pura Saptaarga. Oh, baru ini Pak ya? Ya. Bangunannya baru kan ya? Ini masih dalam proses pembangunan terus ya, tapi sekarang sudah sudah untuk tempat utamanya sudah selesai, tinggal nanti untuk gerbang, untuk joglonya masih dalam proses. Yang menarik, yang tadi Pak coba kembali lagi, yang menarik dari pura ini, saya jagongan atau ngobrol dengan pemangkunya, ya ini yang saya foto ini, beliau menyampaikan mempunyai keinginan ini untuk saudara-saudara kita yang umat Hindu akan menyajikan pura, tapi yang tidak identik dengan pura yang ada di Bali. Jadi pura ini di dalamnya itu ada yang seperti Candi Penataran, ada yang Candi Prambanan. Nah ini hanya untuk menunjukkan bahwa kalau beribadah untuk teman-teman Hindu juga tidak identik bahwa Hindu itu Bali, tapi Hindu ya untuk semua. Jadi di Blitar ada Candi Pura Saptaarga yang khasnya itu adalah bangunan-bangunan yang ada di Jawa. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini Pak. Nah, ini apa? Gimana Pak? Ya, yang di tengah ini, yang untuk mainan ini apa sebetulnya? Ya, itu barongan yang dipakai jaranan. Barongan, oke. Kan kakak bercanda sama adiknya aja ini ya, kakaknya nakut-nakutin adiknya gitu. Oke, dan barongan itu memang ada yang khas Blitar Pak ya? Ya, nanti lebih gini, kalau saya mengatakan khas itu sulit ya sekarang karena batas zaman sudah begitu di zaman globalisasi ini seperti tidak ada batas. Kreativitas seniman Blitar bisa sama dengan kreativitas di Tulungagung, Kediri. Jadi untuk mengatakan khas saya tidak berani mengklaim, tidak berani klaim kalau barongan ini punyanya Blitar. Nanti soalnya ternyata barongan-barongan di daerah lain bisa juga dari pengrajin Blitar atau sebaliknya. Gitu. Jadi saya tidak katakan klaim bahwa ini barongan asli Blitar, saya tidak bisa pastikan itu. Nah, silat Pak. Iya, ya. Ini ada khas silat di Blitar. Ya, kalau soal bela diri saya kira rata lah ya di banyak daerah. Ini kan jenis silat ini adalah salah satu kebanggaan Indonesia, ini olahraga asli kita. Yang ini hanya saya visualisasikan lewat foto saja. Kebetulan modelnya memang ahlinya, jadi tidak sulit. Jadi langsung lompat jadi sudah fotonya. Oke. Apakah ini khas baju khas tradisional Blitar, Pak? Silakan. Nah, kebetulan bukan. Jadi kebetulan Bapak menanyakan itu. Nah, saya ingin menanggapi dari sisi lain. Yang pasti itu bukan khasnya Blitar. Kenapa bukan yang dipakai bukan khasnya Blitar? Karena sampai hari ini Blitar tidak mempunyai khas. Kenapa bisa begitu? Nah ternyata dari sisi lain ya beberapa pendapat rekan-rekan kami yang setelah saya komunikasi, Blitar ini unik Pak, daerah Blitar ini unik. Daerah seperti Malang bukan, Mataram juga bukan, Ponorogo juga bukan, Yogyakarta juga bukan. Jadi di sini ini campur. Nah sehingga sampai hari ini kalau Bapak melihat ada blangkon yang pakai mondolan, langsung tahu ini Jogja. Kalau yang blangkon yang seperti ini Ponorogo, ini Banyuwangi. Nah Blitar itu sampai hari ini enggak. Dan memang ternyata menurut pendapat yang ahli yang membidangi tentang itu, Blitar ini adalah daerah seperti daerah percampuran, daerah campuran begitu. Antara Malang, Mataram, Jogja, Ponorogo bercampur di Blitar.
Dan sampai hari ini Bapak, ini barangkali sebagai gambaran ya, ya mohon maaf kalau di Blitar ini yang memegang jabatan di birokrasi itu campur Pak. Bahkan kami pernah punya sekda itu dari Kalimantan, kepala Bapeda kami dari Batak. Di Blitar kami berbaur dengan sangat indah, tidak lagi melihat suku, agama, tidak. Tapi siapa yang bisa menangkap tikus, dialah yang terpilih. Tidak peduli kucing itu hitam atau putih. Artinya di Blitar ini kehidupannya toleransi tinggi, nasionalis, cukup nasionalis. Kami sudah tidak terkotak-kotak terkait dengan agama, dengan suku, tapi semua bisa hidup dengan damai, dengan penuh kebersamaan. Nah itu juga yang sampai hari ini ketika ditanya pakaian khas Blitar, kami juga belum bisa menjawab. Memang ada yang sudah mengusulkan misalnya manten Gagrak Kresnayana itu juga ada, tapi kan masih perlu kajian, masih perlu pengakuan publik, dan seterusnya. Kalau fakta di lapangan, di Blitar ini memang sangat heterogen, tapi heterogennya itu heterogen yang indah. Bahkan di beberapa desa kami, sampai hari ini pun ada desa yang mempunyai warga penduduk itu agamanya lengkap. Jadi ada satu kompleks itu, di salah satu desa di wilayah timur ya, di Kecamatan Lingi, itu ada wihara, ada pura, ada masjid, ada gereja. Semua berdampingan dengan indah. Nah itu salah satu kebanggaan kami, kebahagiaan kami tinggal di Blitar. Pak, bahasa Blitar bahasa apa Pak? Pakai bahasa apa? Sebentar, kurang jelas. Gimana Pak? Orang Blitar pakai bahasa lokalnya bahasa apa? Ya, bahasa Blitar ini juga unik juga, bahasanya bahasa Jawa, tapi Jawanya bukan Jawa Malang. Kalau Malang kan sudah pakai rek gitu ya. Di Blitar itu masih pakai cah. Tapi kalau disandingkan dengan Solo, bukan Solo juga. Jadi bahasa kami ini sebenarnya kalau ditimbang, itu lebih banyak ke arah Mataram sih sebenarnya, ke arah lebih halus. Bukan seperti Surabayaan atau seperti Malangan, bukan. Tapi kalau Blitar lebih ke arah barat kayaknya begitu. Oh, ke arah barat. Oh. Nah, tapi pernah dalam kekuasaan Mataram, Pak, Blitar ini. Dalam gini, kalau mengkaji sejarah tentu masa itu kan terpisah-pisah banyak ya. Termasuk pada masa Mataram, iya. Termasuk zaman perang Diponegoro, itu banyak pasukan Diponegoro yang lari ke Blitar. Nah, itu juga Kabupaten Blitar sebagai pemerintahan itu berdirinya tanggal 31 Desember tahun 1831 setelah perang 1830 setelah perang Diponegoro. Itu berdirinya Pemkab Blitar. Jadi kalau yang ditanyakan zaman Mataraman, iya banyak, termasuk Riau Bolgio tadi, itu sebenarnya juga sejarahnya adalah pelarian pasukan Diponegoro yang sampai di Blitar. Oke. Berarti sebetulnya Jawa Tengah, Jawa Timur ini perbatasannya nggak jelas juga ya? Nggak jelas juga. Iya. Ya, saya pikir tergantung persepsi atau di titik mana kita mulai diskusi sih. Kalau bicara sejarah, saya kira itu kuncinya. Iya. Oke. Oh, ini yang Pura Ini Agung Sabto ya? ya. Oke, ini ada Prambanannya. Ya. Fotonya sudah habis. Oke. Nah, Pak, oke. Kalau percampuran berarti Kediri juga masuk, Medang juga masuk begitu Pak ya? Iya. Mataram juga masuk gitu. Kalau kita perlu mendalami, kita harus ini ya, sekat di masa apa begitu. Jadi dalam sejarah Kediri kuno itu juga Blitar masuk wilayahnya. Tapi wilayah itu kan tentu tidak bisa kita campur ketika kita bicara tentang Mataram. Ketika kita bicara apalagi di masa NKRI kan begitu. Tapi yang perlu kita pahami bersama bahwa zaman ini kan berlalu sudah ratusan tahun, ada masa-masa tertentu, katakanlah sebelum Majapahit ada, dulu ada namanya Singosari, sebelum Singosari ada Tumapel, dan seterusnya. Nah sebelum itu ada Kediri kuno, bahkan yang saat ini
saya dengar sedang dikaji oleh teman-teman yang membidangi. Itu dulu ada Kerajaan Lodaya yang dipercaya diyakini itu sebelum Kediri, jadi sebelum tahun 1000, yang saat ini diabadikan dalam bentuk Reok Ponorogo. Ada yang berpendapat Reok Ponorogo itu kan khasnya dadak merak itu, yang kepala macan, terus ada meraknya itu yang bisa dinaiki. Dalam beberapa legenda sebenarnya macan itu adalah Singolodoyo, itu adalah dari Kerajaan Lodaya pada saat itu. Tapi nampaknya referensi sejarah juga masih belum begitu lengkap ya, tapi proses itu terus berjalan, dan berjalannya waktu saya kira banyak juga sih teman-teman prasasti yang nanti ahli sejarah lah yang akan mengkaji itu. Oke. Nah, Bapak sebagai pengamat budaya ya, ini ada pertanyaan dari Pak Soyena. Bagaimana pengaruh budaya asing di Blitar? Mungkin Cina, Arab, Turki. Bagaimana, apakah ada pengaruh budaya-budaya tersebut di dalam tari, tradisi, atau adat istiadat di Blitar, Pak? Iya. Yang perlu diralat barangkali bukan pengamat budaya, saya fotografer sih. Ya, Ya. maksudnya ya melihat Saya bercanda saja. penonton budaya. Ya. Jadi saya hanya bercanda tadi. Jadi begini, kita tidak bisa melarang, kita tidak bisa menghambat supaya budaya yang di luar itu masuk ke wilayah kita. Toh budaya yang luar pun tidak selalu jelek, banyak juga yang bagus. Maka tentu akan terjadi akulturasi, bahkan bisa terjadi asimilasi. Kalau di Blitar itu welcome saja. Yang barangkali yang menjadi filternya itu bukan langkah atau aturan atau norma sekalipun, itu tidak akan bisa menghambat, tapi yang kita jaga ini adalah nilai-nilai yang kesadaran masing-masing orang Blitar untuk memfilter itu. Jadi saya kira percampuran itu sudah sesuatu konsekuensi logis dari globalisasi, dan kita tidak alergi dengan itu. Di sini ada dalam satu event misalnya Liang Leong itu yang ya, barongsai Cina. Barongsai juga ada di Blitar, tidak ada masalah, saling melengkapi. Jadi indah malahan. Bahkan dalam pagelaran wayang kulit pun ketika adegan-adegan yang santai atau guyon, kadang-kadang juga ditambah wayang-wayang lucu-lucu juga. Toh kita juga ingin menyampaikan tentang keberagaman ini. Keberagaman itu sesuatu yang tidak mungkin kita paksakan untuk menjadi satu warna, tapi biarlah keberagaman itu menjadi irama yang indah. Saya kira itu. Wow. Teman-teman ada yang mau bertanya? Apa kontribusi Blitar dalam pembangunan nasional saat ini, Pak? Ini Pak Soyena tanya. Kontribusi Blitar dalam pembangunan nasional. Kalau secara personil orang Blitar saat ini yang ada yang menjabat di Bappenas, kalau dari personil maksudnya, kalau sumbangsih manusianya, Panglima TNI Jenderal Agus Suhartono beberapa waktu yang lalu itu orang Blitar juga. Ini masih jawaban bercanda ini. Jadi artinya orang Blitar pun berperan di pusat banyak. Di kementerian juga banyak, di pemerintah pusat banyak. Salah satu sumbangsihnya. Sumbangsih kedua, barangkali Blitar ini memang kami bukan kota industri saat ini ya. Kami bukan kota industri, kami juga bukan wilayah yang sudah mempunyai wisata yang maju, yang sangat dikenal di dunia. Tapi setidaknya tokoh-tokoh nasional itu sering datang ke Blitar. Setidaknya walaupun sekedar ziarah ke makam Bung Karno, juga ada beberapa tokoh nasional di petilasan Blitar juga ada. Terus sumbangsih yang lain, saya kira keberagaman di Blitar ini saya sadari waktu saya masih kuliah dulu, saya dulu kuliahnya kan di Bandung. Waktu itu ketika melihat situasi nasional, ternyata tokoh nasional itu melihat Blitar aman apa enggak nih? Kalau Blitar aman, Indonesia masih aman lah. Jadi kalau saya ditanya apa sih sumbangsih Blitar, saya kira sangat relatif, karena masing-masing dari kita, Bapak dan Ibu yang asal dari daerah mana, saya sangat memahami Bapak Ibu juga pasti meyakini daerah Bapak Ibu ini punya unggulan. Sama sebenarnya, jadi ini saya kira tidak perlu untuk kita perdebatkan, tapi hanya bareng-bareng saja kita berkarya untuk Indonesia, saya kira itu.
Oke. Oh, kapan-kapan kau ke Blitar harus keliling Pak ini Pak. Ya, yang penting siap belusuan bareng saya. Cak Wito, di Candi Pala ada prasasti Serengga yang mencatat sejarah Prahindu katanya. Di Candi Pala ya. Ya. Ini saya belum dengar secara pasti atau laporan secara pasti, tapi saat ini memang tentang Seringgapura itu sedang kita kaji lah oleh teman-teman yang membidangi. Bahkan ada yang berpendapat Seringgapura itu dulunya adalah kerajaan yang berada di wilayah Serengat. Serengat itu Blitar wilayah barat. Kalau Candi Pala itu sebenarnya Blitar yang wilayah utara. Tapi memang di catatan sejarah juga masih banyak pendapat saya kira tentang istilah Seringga ini. Jadi untuk saat ini mohon maaf saya belum bisa menyampaikan tentang Seringga itu sendiri karena saya belum punya pegangan yang dari para ahlinya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Suhendro atas waktunya. Ya, atas sharing pengalamannya tentang Blitar ini. Kita harus jumpa di Candi Penataran ya Pak ya? Candi Penataran yang aslinya namanya Candi Pala. Candi Pala. Ya. Oke. Oh. Ini ada Kang Asis, temannya Pak Suhendro. Silakan Kang Asis kalau ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Ya. Selamat siang Pak Sutoyo, Pak Suhendro. Udah lama enggak ketemu Pak. Saya terlambat ngikuti diskusinya tadi Pak. Barusan masuk. Ya, saya lihat di grup loh. Ini kok ada senior fotografer Blitar yang sebentar lagi kelas dunia masuk. Ini luar biasa. Saya kira meskipun saya hanya mengikuti 2-3 menit sebelum berakhir Pak Sutoyo, ini terus dilakukan Pak. Jadi kita itu kering kerontang dalam diskusi budaya, seni budaya, khususnya budaya ini, sehingga kebutuhan gizi kita soal ini kayaknya beku Pak. Saya sehari-hari kan di dunia mesin ya, mesin usaha. Ya, alhamdulillah hari ini masih order tetap jalan, pokoknya jalan kita aja untuk Indonesia Timur. Jadi kalau nggak ngikuti saya meskipun nggak terlalu aktif di grup, tapi saya ngikuti terus Pak. Jadi untuk ngisi kekosongan ruang-ruang yang ini. Kalau foto Pak Indra selalu saya ikuti, tapi saya nggak nge-like gitu. Saya takut nggak jadi sekda nanti Pak. Pak, terima kasih. Yang jelas saya cukup senang dengan diskusi ini dan kita mungkin bisa perbesar karena di Blitar ini juga sementara banyak sekali budayawan yang saya kira kalau perlu nanti resume diskusi kita bikin buku Pak. Jadi ada jejaknya karena kita seperti kegiatan off air-nya udah nggak bisa lagi hari ini. Hari ini mungkin sampai setahun depan atau 2 tahun ke depan. Jadi ya bisanya cuma nikmati fotonya Pak Indra aja lah. Fotografernya Pak Indra. Sayang saja belum jadi modelnya. Jadi kapan-kapan Pak Indra kalau berkenan jadi waroknya Blitar aja nggak apa-apa lah. Itu Pak Toyo, selamat salam budaya, terhayu, terima kasih. Terima kasih Kang Asis. Oke, terima kasih Pak Suhendro atas waktunya, atas share pengalamannya tentang Blitar. Kita harus jumpa di Blitar Pak. Ya, saya tunggu Pak. Ya. Atau sangat. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan.